Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu kelas 1. Bagaimana kabar kalian? Jumpa lagi dengan Bu Novi dalam pembelajaran online kelas 1. Apakah anak-anak sudah mandi? Sudah siap menerima materi dari Bu Novi? Siap ya, karena kalian semua anak-anak pintar yang selalu semangat. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran tema 1, subtema 2 tubuhku, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai ke pembahasan, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terlebih dahulu, Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh dengan benar. 2. Siswa dapat mendemonstrasikan atau memperagakan cara memegang buku, membalik buku, dan membaca dengan pencahayaan yang benar. Kita mulai dengan pembelajaran yang pertama, yaitu menjaga bagian-bagian tubuh. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar mengenal nama-nama bagian tubuh beserta gunanya masing-masing. Masih ingatkah anak-anak? Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada dahi, ada bahu, ada dagu, dan lain-lain. Masing-masing bagian tubuh tersebut memiliki gunanya masing-masing. Kita harus menjaga bagian tubuh kita dengan baik supaya kita selalu sehat. Ada bagian tubuh yang boleh disentuh dan ada pula bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Nah anak-anak, sekarang coba anak-anak berdiri. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Judulnya adalah Jaga Diriku. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, Sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak, lebih baik menghindar. Bilang ayah ibu. Coba anak-anak amati gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Berikut ini adalah gambar bagian tubuh. Ada bagian tubuh depan dan ada bagian tubuh belakang. Kemudian perhatikan lingkaran merah pada gambar tersebut. Lingkaran merah pada gambar tersebut menunjukkan bahwa bagian dari badan
yang dilingkari merah itu tidak boleh disentuh. Hanya kalian dan juga ibu kalian yang boleh menyentuhnya. Dan apabila ada orang yang ingin menyentuh, maka katakan tidak dan laporkan kepada orang tua atau gurumu. Ada 4 bagian tubuh kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Yang pertama yaitu mulut, karena di dalam mulut banyak terdapat kuman-kuman. Kemudian yang kedua adalah dada. Dada kita juga tidak boleh disentuh oleh sembarang orang. Kemudian yang ketiga adalah kemaluan. Bagian kemaluan juga tidak boleh disentuh oleh sembarang orang. Apabila ada orang yang akan memegang kemaluanmu, maka kalian harus berteriak dan mengatakan tidak. Kemudian bagian yang keempat adalah pantat. Pantat merupakan bagian dari pribadi kita yang tidak boleh disentuh. Hanyalah orang tua dan dokter yang bisa menyentuh bagian tubuh kalian yang telah dilingkari pada gambar. Sekarang kita akan melanjutkan materi, yaitu cara membaca yang tepat. Di dalam membaca buku terdapat beberapa aturan-aturan, yaitu dengan memperhatikan cahaya yang terang. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut terlihat Dayu sedang membaca buku. Yang pertama, Dayu membaca buku tepat di depan sinar lampu. Kemudian gambar yang kedua, Dayu membaca buku tapi sinar lampunya tertutup oleh buku Dayu. Gambar manakah yang merupakan cara membaca yang tepat? Apakah anak-anak tahu gambar pertama atau gambar yang kedua? Benar sekali, jawabannya adalah gambar yang pertama, yaitu Dayu membaca buku dengan tepat di depan sinar atau cahaya lampu. Mengapa demikian? Karena apabila cahaya lampu tepat berada pada buku yang kita baca, maka kita dapat melihat huruf-huruf dengan jelas dan mata kita tidak terlalu bekerja keras. Sedangkan apabila dengan sikap Dayu yang kedua pada gambar tersebut, Dayu membaca buku tetapi cahaya atau lampunya tertutup oleh buku Dayu, itu tidak benar. Karena akan gelap dan cahayanya tidak cukup digunakan untuk membaca. Jadi, ketika anak-anak membaca buku, pilihlah tempat yang memiliki cahaya yang cukup atau terang. Hal tersebut akan membuat mata kalian sehat. Selanjutnya, dalam membaca buku, selain memperhatikan cahaya atau tempat yang terang, juga ada aturan ketika membalik halaman buku, yaitu coba perhatikan gambar di samping. Gambar manakah yang merupakan cara yang tepat ketika membalik halaman buku? Apakah gambar yang pertama ataukah gambar yang kedua? Betul sekali. Cara yang tepat ketika membalik halaman buku ditunjukkan dengan gambar nomor 1. Bagaimanakah cara membalik buku yang benar? Apakah anak-anak sudah tahu? Ibu akan menunjukkan cara membalik halaman buku dengan benar. Ada beberapa aturan ketika kita memegang dan membalik halaman buku. Yang pertama yaitu pegang buku dengan benar supaya buku tidak terjatuh. Karena apabila buku terjatuh, maka buku bisa rusak, sobek, atau kotor.
Seperti ini. Setelah dipegang, kemudian bagaimanakah cara membalik halaman buku? Menggunakan telunjuk dan jempol. Jari telunjuk digunakan untuk mengambil satu halaman yang akan kita buka. Kemudian jari jempol digunakan untuk menjepit. Setelah terambil satu halaman, maka kita balik dengan pelan-pelan. Gitu ya anak-anak. Anak-anak tidak boleh membalik halaman buku dengan cara mencubit seperti ini. Ini tidak boleh karena buku akan cepat rusak atau tertekuk. Bisa ya anak-anak? Nanti setelah ini coba anak-anak praktekkan belajar membalik halaman buku. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.